Welcome to Jajang. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Vio. Dan hari ini aku bakalan bahas tentang salah satu drama yang lagi rame banget nih, yaitu judulnya Snowdrop. Wih, excited juga ya yang di belakang ya. Aku suka Snowdrop. Oke, nah buat teman-teman, ini videonya mengandung spoiler ya. Buat teman-teman yang belum nonton dan gak mau di-spoilerin, stop dulu, nonton dulu, nanti baru balik lagi ya ke sini. Betul. Betul. Oke, kita lanjut ya langsung ya tanpa berlama-lama. Jadi, drama Snowdrop ini harusnya tuh tayang di tahun lalu nih teman-teman, tapi karena satu dan dua hal jadinya jadinya tayangnya di awal tahun ini nih. Drama Snowdrop ini diperankan oleh Jisoo Blackpink dan Jung Hae In ya. Siapa yang nggak tahu mereka ya? Oke, nah mulai ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh berlatar di Seoul tahun 1987. Udah lahir belum? Udah lahir belum itu yang di belakang kamera? Tahun 2000-an. Nah, pada tahun ini Seoul tuh masih bisa dibilang mereka tuh cukup sensitif sama isu-isu komunis dan isu-isu revolusi. Soalnya kan waktu itu mereka tuh lagi ada bisa dibilang perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara nih. Jadi kayak sangat sensitif lah, kayak ada bau-bau komunis dikit tuh langsung kayak udah gitu, langsung gitu. Nah, di sini dimulai dengan cerita Yoonro yang diperankan oleh Jisoo Blackpink yang tinggal di salah satu asrama universitas nih yang khusus wanita. Dan ini asrama mereka itu aturannya ketat banget teman-teman. Kenapa ketat? Yang pertama, mereka itu di sana, ingat ya, mereka belum punya handphone teman-teman. Jadi mereka itu bisa menerima telepon melalui asrama. Dan mereka harus terima telepon itu 30 detik dari telepon itu diangkat. Kalau enggak langsung ditutup, apa tahu itu siapa yang nelfon. Kayak sedih gak sih gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka di jam malam ya teman-teman. Jadi tiap malam itu mereka bakalan diabsenin, kayak udah pulang belum? Udah siap tidur belum? Gitu. Kalau enggak, itu bakalan ada hukumannya lagi teman-teman, kayak gitu kan. Terus yang terakhir ini poin terpenting sih. Nih, kasih lihat fotonya dah. Nah, galak nggak? Galak nggak? Takut nggak bertingkah? Takut nggak? Nah itu, kepala asramanya galak pisan. Ih, takut dah. Oke, lanjut lagi. Di kamar Yoonro ini ada 4 orang. Yang pertama itu Yoonro sendiri. Yang kedua itu ada Haerong. Haerong itu dia bisa dibilang primadona kampus. Kemudian juga ada Jongmin yang di sini digambarkan dia sebagai wanita tomboy tapi smart banget. Terus ada Solhui yang bisa dibilang ini salah satu yang paling dekat sama Yoonro dan dia adalah anak pengusaha kaya. Dan ada tambahan satu lagi nih teman-teman, walaupun dia nggak di kamar sama dengan Yoonro, tapi peran dia lumayan banyak sih di drama ini, yaitu namanya Bun Ok, dan dia tuh merupakan si penerima telepon itu tuh yang di asrama itu. Lanjut. Nah, singkat cerita, mereka sekamar itu diajak ikut kencan buta, tapi si Jongmin kan dia yang tomboy itu, dia tuh kayak nggak pengen ikut kencan buta gitu, dan digantiin oleh Bun Ok. Hari kencan butanya mereka itu adalah scene pertama ketemu sama Suho. Di sana si Yoonro dan Suho itu udah kayak sebenarnya udah lirik-lirikan kayak gue tertarik sama lu nih. Tapi Bun Ok itu lebih agresif gitu. Jadi akhirnya si Jisoo itu nggak bisa bareng si Jung Hae In yang di sini perannya adalah Yoonro dan Suho. Mereka nggak bisa bersatu. Tapi ya yang namanya jodoh nggak kemana, mereka tuh meninggalkan pasangan kencan mereka masing-masing dan ke toko kaset dan nggak sengaja ketemu di sana. Di sana Jisoo itu lagi dengerin musik dan kayak ya sangat enjoy dengan musik gitu lah. Dan Jung Hae In tuh ngeliat dari jauh yang kayak, nih orang nape gitu kan, kayak ngapain lu joget-joget sendiri gitu kan. Nah si Yoonro itu malu, terus dia cepet-cepet buru-buru mau bayar, tapi duitnya nggak cukup teman-teman. Nah Suho tuh ngeliat dari belakang dan dia langsung kayak maju, ya udah gue bayarin dah gitu. Tapi kan Jisoo yang kayak, oh my god, kayak malunya combo gitu loh. Tapi pas di depan, mereka ngobrol di depan, Suho itu kayak kelabakan gitu loh, kayak pas lihat polisi, kayak dia takut sama polisi gitu, kayak ada sesuatu yang disembunyiin dari Suho. Dan untungnya si Yoonro ini tuh cukup peka, jadi dia kayak acting sebagai
pasangan yang menangkap pasangannya sedang selingkuh gitu, kayak marah-marah Suho gitu, kayak halo gitu kan, kayak marah-marah gitu. Jadi akhirnya polisinya kayak ya elah anak muda gitu kan. Jadi Sampai pelukan lagi. iya itu, nah itu scene-nya sempet rame tuh behind the scene-nya tuh, iya kan. Nah lanjut sampai mana tadi? Iya sampai polisi itu kan, Jisoo tuh bantuin karena dia bisa relate dengan masalahnya Suho saat itu. Dia tuh punya kakak yang dulunya ikut demo, dan demo itu kalau kalian tahu, kalian sempat nonton Reply 1988, nah itu tuh kayak mahasiswa yang ikut demo tuh bakalan dikejar sama polisi dan mereka bakalan dipenjara gitu loh, karena menganggap mereka tuh melawan pemerintahan. Jadi di posisi itu Yunro tuh sangat relate sama Suho. Nah lanjut, Suho itu malamnya itu ngelanjutin misi, dan ternyata di sini udah terbongkar, tapi nggak secara keseluruhan. Perannya Suho di sini itu sebagai mata-mata Korea yang sedang menjalankan misi. Tapi nggak ketahuan sih dia mata-mata Korea dari utara atau dari Cina atau dari Jepang. Dia cuma dibilang mata-mata yang sedang menjalankan misi untuk membawa Profesor Han ke utara gitu. Dan Suho itu sempat hampir ketangkap, tapi dia berhasil kabur ke asramanya si Yunro nih. Dan yang namanya jodoh nggak kemana, Suho itu manjatnya pas banget di kamarnya Yunro, dan dia kepingsan di sana dengan penuh darah. Yunro-nya juga ikutan panik gitu. Terus lanjut ke episode berikutnya, Yunro dan teman-temannya dan dibantu oleh Pak Kim yang di sini itu sebagai bisa dibilang penjaga asrama. Dia itu serba bisa, kayak bisa bantuin, waktu itu sempat bantuin Yunro buat bukain pintu dan lain-lain gitulah. Nah mereka itu bekerja sama buat nolongin si Suho ini, karena mereka tuh masih nggak tahu Suho ini sebenarnya mata-mata dari utara gitu loh. Jadi mereka taunya Suho itu mahasiswa yang ikut demo dan dikejar oleh polisi. Jadi kayak mereka sesama mahasiswa juga bisa relate lah, kayak ya menolong teman satu sama lain gitu. Lanjut berikutnya, masuk ke bagian politiknya. Di sini ada beberapa peran, yaitu Chang-soo. Chang-soo ini adalah papanya Yunro, kemudian Nam Tae-il. Nam Tae-il itu dia adalah bagian dari gerakan Phoenix juga, sama seperti Chang-soo yang membantu mata-mata Korea agar kandidat mereka menjadi presiden. Kemudian ada kepala kepolisian. Jadi kayak mereka ini bertiga ini udah menjalankan misi rahasia di balik presiden Korea Selatan waktu itu untuk membantu kandidat Korea Utara menjadi presiden berikutnya. Dan tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya bagian itu. Istri mereka juga ikutan kompetitif gitu loh, kayak laki gua jabatannya lebih tinggi dari lu nih, yang kayak gitulah pokoknya. Dan yang buat nyebelinnya tuh mereka percaya banget sama ramalan-ramalan. Jadi kayak mereka itu ada scene dimana mereka pergi ngeramal, dan mereka itu kayak ngeramalin gimana suami gue apakah bisa jadi presiden, kayak bareng-bareng gitu loh, sama-sama pengen suami jadi presiden. Dan kayak aduh scene itu kayak gitu lah pokoknya. Kalian harus nonton sendiri biar tahu rasanya. Nah lanjut ke pihak kepolisian Korea Selatan. Nah di sini itu digambarkan itu selain kepala kepolisian yang tadi, ada Gangmu dan ada Hana. Mereka itu dulunya ada ikatan romance dan hampir menikah tapi batal, dan belum tahu kenapa nih teman-teman. Lanjut ke pihak Korea Utara, ada Suho, ada Kang Chung-ya, ada Eun Chol, dan ada Gyok-chan. Nah di sini itu mereka adalah utusan Korea Utara yang sedang menjalankan misi di Korea Selatan. Dan di balik gerakan Korea Utara ini ada dalang di baliknya, yaitu ayahnya Suho, yang mana dia itu yang membantu gerakan Phoenix ini yang berisikan Chang-soo, Nam Tae-il, sama kepala polisi yang tadi nih teman-teman. Saat Suho ingin menyelesaikan misinya, ia memberikan kalung kepada Yunro nih teman-teman. Kalung ini tuh digambarkan sebagai salah satu aset peninggalan dari keluarganya si Suho untuk dia gitu. Tapi dia berikan ini kepada Jisoo, dan dia pas ngasihnya tuh kayak cuma ini yang bisa gue kasih ke lu gitu, kayak oh my god gitu kan. Terus lanjut ke episode berikutnya. Untuk melanjutkan misinya Suho kan pengen bawa Profesor Han ke utara nih teman-teman bersama timnya. Jadi mereka tuh bagi tugas. Jadi ada temennya Suho yang membawa Profesor Han ke
pelabuhan dulu nih, sedangkan si Suho-nya itu naik ke gunung buat ngambil uang sama persenjataan. Namun balik lagi, manusia cuma bisa merencanakan nih, tapi Tuhan yang berkehendak. Jalannya itu tidak semulus itu teman-teman. Saat Suho mau balik ternyata jeder, semua masalah muncul. Ini masalah menurut aku sih klimaksnya sih. Timbul masalah nih teman-teman. Suho akhirnya kebekuk oleh polisi nih. Jadi dia terpojok ke asramanya si Yunro lagi, dan di sana terjadi baku tembak yang cukup bisa dibilang cukup besar teman-teman, di mana itu tuh semua penghuni asrama tuh jadi panik, baik dari kepala asramanya, penghuni asramanya, dan bahkan dikepung sama polisi-polisi dari Korea Selatan. Itu kayak wow. Lanjut dari kepolisian Korea Selatan, si Gunmo tadi dia itu terluka kena tembakan, sama seperti temannya Suho juga terkena tembakan nih teman-teman. Alhasil semua mahasiswi yang ada di asrama tersebut jadi sandranya Suho dan tim nih teman-teman untuk membuat kesepakatan dengan pihak selatan. Jadi mereka semua di dalam itu disandra, jadi mereka tuh wajib tertib ngikutin apa yang dikatakan Suho sama teman-temannya. Tapi ya nggak apa-apa sih kok disandra sama yang ganteng kayak gitu. Ikhlas ya? Ikhlas kan? Ikhlas aku, ikhlas, iya. Dan lanjut ya teman-teman. Ada ini scene paling nyebelin nih, sumpah ini aku nonton 7 episode, ini scene yang kayak apaan sih gitu loh, sampai yang kayak gitu loh. Istri-istri si Chang-soo, Nam Tae-il dan kepala kepolisian itu malah bukan ngeributin masalah nyawa-nyawa mahasiswi yang ada di asrama itu, tapi mereka malah ributin hasil ramalan, di mana ada ramalan yang bilang kalau Chang-soo itu bisa naik jadi presiden kalau ada 13 korban wanita yang menjadi korban persembahan gitu loh. Move on ke scene berikutnya. Nah, awalnya kan Chang-soo ini dia nggak tahu kalau Yunro itu terjebak di asramanya asrama sandranya si Suho ini nih. Akhirnya dia dengar berita kalau di dalam asrama itu ada Yunro, dan dia ikut jadi panik nih. Nah, di sini terjadi sedikit perpecahan juga, di mana Nam Tae-il itu merasa Chang-soo itu tidak cukup kompeten untuk membuat keputusan karena di dalamnya tuh ada anaknya. Jadi Nam Tae-il itu semakin membuat keputusan yang bisa dibilang sepihak. Jadi kayak Chang-soo juga gak bisa buat gini, gue buat rencana sendiri aja deh gitu. Jadi dia mulai siapin entah orang dari orang belakang lah, inilah itulah, segala hal yang membuat jadi perpecahan gitu loh. Jadi mereka nggak satu suara untuk diskusi ke ayahnya Suho. Balik lagi ke asrama, di mana Suho dan Yunro itu yang sebenarnya masih sayang sama satu sama lain, tapi terbatas oleh Korea Selatan dan Korea Utara ya. Nah, di sini tuh sebenarnya beberapa kali hampir terjadi negosiasi antara pihak utara, yaitu timnya Suho, dan pihak selatan, yaitu dari pihaknya Chang-soo dan lain-lain. Tapi Suho itu dan tim itu merasa beberapa kali terkhianati oleh si tim selatan nih. Yang pertama, dari tim kepolisian selatan, mereka itu pertama kali menembakkan peluru ke dalam rumah asrama tersebut sehingga terjadi baku tembak lagi, dan dimana itu sebenarnya kan mereka menawarkan negosiasi. Awalnya mereka menawarkan negosiasi, tapi mereka duluan nembak gitu loh. Oke, masih dikasih kesempatan berikutnya sama Suho. Mereka itu disuruh untuk keluar lewat gimana sih? Lewat pintu belakang, teman-teman. Nah, di sini tuh mereka tuh udah mau keluar lewat pintu belakang. Tapi ternyata pintu belakang itu tuh dikepung oleh kepolisian Korea Selatan dan terjadi baku tembak lagi.
batal. Suho balik lagi. Terus akhirnya, belum akhirnya, masih ada satu pengkhianatan lagi dari selatan, dimana ternyata itu dari pihak selatan itu udah memasang penyadap suara di dalam asramanya tersebut. Berikutnya lanjut ke tim Suho yang sedang membawa Profesor Han ke utara ini nih teman-teman. Sebenarnya Profesor Han nih siapa sih, kenapa dia sangat perkara dia doang nih, perkara bawa dia ke utara doang nih sebenarnya nih permasalahan. Jadi bisa dibilang Profesor Han ini merupakan orang yang cukup powerful di Korea Selatan teman-teman, dimana dia juga merupakan lawan politik dari Lee Chang-soo, dan Lee Chang-soo ini bekerja sama si papanya Suho ini untuk membawa Profesor Han ke utara karena dia itu pengen membuat image-nya Profesor Han itu jadi seorang komunis di matanya selatan karena dia ke utara. Tujuannya sebenarnya itu doang teman-teman. Terus lanjut, kan Profesor Han udah di pelabuhan dan udah naik kapal tuh teman-teman. Pas di perbatasan di utara dan selatan, si Profesor Han ini tuh mungkin dia panik juga sih. Dia keluar meminta pertolongan ke perbatasan itu, tapi ternyata berakhir dia ditembak dan meninggoy teman-teman. Lanjut. Singkat cerita nih, muncul seorang wanita yang bernama Dr. Kang, teman-teman. Nah, Dr. Kang ini sebenarnya dari episode awal itu sebenarnya perannya itu cuma sebagai selingkuhan dari si Nam Tae-il ini, teman-teman. Tapi perannya jauh lebih besar dibanding itu, teman-teman. Dia merupakan pimpinan yang dikirim oleh Korea Utara untuk menyelamatkan timnya Suho nih. Nah, ini episode 7-nya teman-teman. Ini merupakan episode ternyesek buat kalian semua yang mengharapkan ada cerita romance di drama ini teman-teman, antara Jisoo dan Jung Hae-in. Ini tuh scene dimana Jung Hae-in menodongkan pistol ke kepalanya si Jisoo, dimana si Suho itu menodongkan pistolnya ke Yunro, perannya ke Yunro karena si Yunro itu ngatain si Suho dan timnya merupakan komunis bodoh. Si Yunro itu bisikin ke Suho kan memang dari awal nggak tahu nih kalau si Yunro itu anaknya Menteri Keamanan si Lee Chang-soo itu. Lanjut move on ke ceritanya, masih di asrama dengan penyanderaan. Jadi malamnya itu si Suho itu sempat nawarin si Yunro buat makan karena dia belum makan seharian, dan akhirnya awalnya Yunro nggak mau, berakhir dengan Suho menarik tangannya si Yunro buat makan di meja makan yang ada televisinya. Tengah makan nih, kirain udah tenang teman-teman, tiba-tiba tuh TV nyala mengabarkan kalau kokonya, abangnya, kakaknya si Yunro ini yang paling dia sayangi dan paling dia cintai meninggal karena melawan pasukan dari utara yang dipimpin oleh Suho. Jeder. Abis tuh episode. Jeder. Waduh, gimana teman-teman? Oke, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Oh iya, ada lupa satu info teman-teman. Baru beritanya kemarin banget, ini ada salah satu member dari drama Snowdrop ini ada yang meninggal dunia, yaitu yang berperan sebagai teman satu kamarnya Yunro, yaitu Hyo Jong-min. Nah, di sini dia baru dikabarkan meninggal kemarin di tanggal 5 Januari teman-teman. Jadi kita juga ingin menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga Kim Min Soo. Semoga Kim Min Soo tenang di sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Pastiin kalian subscribe channel Jajang, like dan share video ini kalau kalian suka, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you.